Kita lanjut, tadi terputus. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Bu, jadi kalau Dengar nggak bisnis plan suara itu saya? lebih dengar, Bu. Ya, Dit, silakan. Jadi kalau bisnis plan itu lebih ke membuka usaha baru gitu ya, Bu. Iya, bisnis plan itu dibuat untuk usaha yang baru. Itu rencana bisnis plan itu dibuat untuk jenis usaha baru, atau pada saat kita memulai suatu usaha, kita perlu membuat bisnis plan atau perencanaan bisnis untuk pembukuan juga. Dan bisa juga nanti bisnis plan ini digunakan untuk menarik investor yang untuk bisa menanamkan modal di usaha kita. Kalaupun nanti umpamanya kamu nih mau saya mau buka usaha baru, saya mau pinjam duit di bank umpamanya nanam untuk modal. Nah, bisnis plan yang kamu buat ini itu bisa jadi digunakan untuk sebagai rincian seperti apa jenis usaha yang kamu lakukan atau yang kamu buat itu. Beda dengan perencanaan. Kalau perencanaan bisnis itu bisnis yang sudah dijalankan dan perlu pengembangan, maka dilakukan perencanaan bisnis untuk kedepannya. Untuk 10 tahun ke depannya, apa yang harus dilakukan, itu perencanaan bisnis. Beda dengan rencana bisnis. Ya. Oke. Paham ya, Dit? Ya, Mbak Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke konsep dasar dari rencana bisnis itu sendiri. Apa yang dikatakan dengan rencana bisnis, itu dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha bisnis. Usaha yang kita lakukan, yang kita akan geluti itu semua dibuat di dalam suatu dokumen, atau bisa juga kita seperti proposal gitu ya. Nah, mencakup informasi suatu saat ini, kebutuhan mendatang dan hasil yang diharapkan dari usaha bisnis baru tersebut. Kalau kamu pernah membuat proposal PKM, nah dia hampir sama seperti itu. Ibu nenek. Bu. Kenapa dia adik Ais? Ibu ini kan lagi ngajar. Jadi kalau kita lihat rencana bisnis itu uraian dari kondisi saat sekarang dan nanti yang akan datang. Itu sudah diprediksi seperti apa. Umpamanya terkait dengan laba usahanya, kemajuan usahanya, itu sudah dibahas ke depannya seperti apa. Itu dibahas di rencana bisnis. Atau yang bisnis plan itu. Nah, kalau kita lihat dari berdasarkan dari Timon's model atau proses kewirausahaan di sini, jadi dalam rencana bisnis itu posisinya itu ada di tengah-tengah. Jadi kita sudah ada peluang bisnis, ada sumber daya, ada tim, baru nanti dibuat rencana bisnis. Ini tahapan dalam kita nanti mendirikan suatu bisnis usaha.
Jadi seperti ini. Pertama ada peluang dulu. Setelah nanti peluang, sumber daya ada, peluang ada, tim ada, buat rencana bisnisnya atau bisnis plan-nya. Gitu. Nah, untuk rencana bisnis ini lebih dia situasional. Rencana bisnis ini akan cepat menjadi usang kalau seandainya entrepreneur harus bisa bertindak cepat, tapi juga harus sabar dan ulet. Jadi kalau seandainya nanti dalam membuat rencana bisnis ini, seorang entrepreneur itu harus dia bertindak cepat, tapi juga harus sabar dan ulet. Ulet di sini artinya tidak mudah menyerah, bekerja keras. Nah, itu karena kita memulai suatu usaha. Jadi rencana bisnis ini dia lebih kayak situasional. Terkadang rencana bisnis ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, artinya berjalan mulus sesuai dengan planning kita. Terkadang juga tidak berjalan mulus sesuai dengan planning kita. Karena ini kita baru merintis usaha, orang baru mengenal usaha kita. Jadi ada yang cepat berkembang, ada yang lambat berkembangnya. Nah, untuk rencana bisnis yang baik ini, untuk membuat suatu bisnis plan yang baik itu dibuat dengan singkat, ringkas, dan padat. Karena ini dalam bentuk ibaratnya uraian terkait dengan bisnisnya itu dibuat singkat, padat, dan jelas. Lebih ke fokus seperti apa sih ide bisnisnya, pengembang bisnis seperti apa, jenis bisnisnya apa, seperti itu. Berikutnya, terorganisir, rapi, dengan penampilan menarik. Jadi dibuat semenarik mungkin. Rencananya yang menjanjikan. Jadi di sini perlu penempatan kata-kata yang ibaratnya itu dibilang PHP bukan ya, tapi membuat kajian atau tulisannya itu ibaratnya itu kamu sudah bermimpi usaha kamu itu berjalan dengan cukup menjanjikan dengan rincian-rincian yang memang kalau dilihat itu balance antara kemajuan yang akan datang dengan rincian dana pemasukan dan segala macamnya itu dikaji di sana. Balance ya, artinya seimbang. Gitu. Jangan nanti kamu membuat untuk 5 tahun ke depan ini sudah berkembang, bisa nanti kalau seandainya buat bisnis makanan nanti ini bisa berkembang sekian outlet, bisa 5 tahun ke depan ini untuk daerah Sumatera itu bisa kamu menguasai, nanti bisa menyebarkan outlet-outlet di sana. Belum tentu. Apakah memang seperti itu dilihat dari pengembangan usahanya seperti apa, terus nanti rincian dari rugi laba dan segala macam itu seperti apa. Jadi memang harus dibuat serinci mungkin, sepadat mungkin, semenarik mungkin. Karena tadi ya, bisnis plan ini bisa kita gunakan untuk proposal kita menarik investor untuk bisa berinvestasi di perusahaan kita atau usaha yang kita jalani. Dalam pembuatan hindari melebih-lebihkan proyeksi, hal-hal yang muluk-muluk itu tidak boleh dibuat. Berikutnya, kemukakan risiko-risiko bisnis yang signifikan. Namanya kamu mungkin kemungkinan besar risiko bisnisnya pesaingnya umpamanya. Ya, atau umpamanya risiko bisnisnya itu ada kemungkinan nanti bahan bakunya yang sulit didapatkan atau kadang-kadang bisa secara
bahan bakunya itu bisa nanti langka seperti itu risiko bisnis yang itu harus dibuat sesignifikan mungkin. Jadi risiko bisnis ini bisa nanti dikaji lagi bagaimana mengatasi risiko bisnis ini. Tapi kajiannya itu dalam bentuk hal lain. Berikutnya ada tim terpercaya dan efektif. Kita ada membentuk tim seperti yang tadi di sini pada slide sebelumnya itu ada perencanaan, ada peluang, ada sumber daya, dan ada tim seperti itu. Jadi kita punya tim yang percaya dan efektif dan nanti sama-sama mengembangkan bisnis yang kita jalani. Berikutnya fokus terkait dengan bagaimana pengembangan bisnis tersebut. Berikut target pasarnya seperti apa? Target pasar ini sangat penting sekali, segmentasi pasar. Ini untuk menspesifikasikan produk kita, konsumen kita, itu perlu segmentasi pasar. Sini atau target pasarnya di mana, siapa, itu dijelaskan di sana. Berikutnya realistis, artinya di sini masuk akal. Jangan sampai tidak masuk akal, artinya banyak muluk-muluknya, itu nggak masuk akal, orang bakalan ini ya. Pokoknya kamu skopnya itu misalnya cuman hanya dalam nasional saja. Kamu sampai ini bisa berkembang ke internasional sampai ke luar negeri, ke Amerika segala macam. Belum tahu kajiannya seperti apa, nggak sesuai. Nah, itu nggak realistis namanya. Berikutnya itu lebih spesifik. Spesifik sini, spesifik bisnisnya apa, gitu ya. Yang kamu jalankan apa? Umpamanya membuat makanan dari keong umpamanya. Kalau keong emas itu di Kerinci itu hama padi. Tapi kalau di daerah lain 1 kilonya itu bisa 400-an ribu untuk daging keong emas. Kalau di Kerinci itu ini ya hama. Itu. Begitu juga berbagai macam. Sebenarnya Indonesia ini kaya akan hewan ataupun tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi untuk obat yang tidak ada di luar negeri. Seperti contohnya morinanga. Kalian pernah dengar nggak morinanga itu? 1, 2. Saya lupa nama Indonesianya apa. Nah, itu tidak ada di Indonesia, tidak ada di luar negeri, itu nggak ada. Yang ada di Indonesia. Nah, Jepang itu setiap tahun melakukan impor. Karena morinanga ini merupakan jenis tanaman yang memiliki khasiat yang tinggi, serat yang tinggi, dan juga baik untuk otak. Tuh, untuk pertumbuhan. Kalau kita di sini morinanga itu digunakan untuk pagar hidup di daerah, tapi sekarang saya lihat tidak begitu banyak lagi untuk ini morinanga ini. Dan juga banyak lagi jenis-jenis tumbuhan yang lain yang tidak ada di luar negeri, tapi di Indonesia banyak. Seperti ciplukan, itu kalian tahu ciplukan? Kalau dijual, kalau di sawah, waktu saya kecil-kecil dulu, balik dari sekolah SD itu jalan ke rumah, karena jarak sekolah itu dari rumah sampai 10 kiloan. Biasanya kalau ini itu jalannya itu sebenarnya ikut jalan besar ya, jalan aspal itu jalan kaki. Karena malas ikut jalan besar itu karena mobil banyak, jadi lewat sawah. Lewat sawah balik jam 12, bisa di rumah sampai jam 4. Karena main dulu ngambil buah ciplukan itu kalau di sawah banyak. Nah, tapi kalau di mall sekarang dijual 10 buahnya itu 10 buah cuman itu harganya sampai puluhan ribu.
saking ininya ya, kasihnya kita tahu dulu dibuang-buang, kalau saya dulu malah dimain-mainin. Ternyata sekarang dicari obat untuk obat. Banyak lagi yang tanaman-tanaman yang tidak bermanfaat menurut kita, memiliki khasiat. So, makanya Indonesia itu dikatakan dengan surganya dunia. Banyak tanaman-tanaman yang berkhasiat itu ya. Jadi sebenarnya kalau kamu membuat suatu bisnis, ide bisnis sebenarnya banyak sih ide-ide yang bisa dikembangkan untuk jadi bisnis. Tergantung lagi bagaimana kita melakukan inovasinya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu sebelum dilanjut? Ada yang mau tanyakan? Kami, Bu. Isma, Bu. Ya, silakan Isma. Jadi kan tadi Ibu bilang kalau misalnya bisnis plan itu kadang belum tentu itu terrealisasikan, Bu. Kadang ada suatu hal yang bisa menyebabkan bisnis plan itu berubah. Nah, apakah dalam membuat bisnis plan itu kita harus bikin plan A, plan B gitu, Bu? Biar misalnya apabila yang satunya tidak terlaksana, itu bisa kita yang jalankan yang satunya, atau bagaimana, Bu? Oh, jangan. Kalau plan A, plan B itu tidak fokus kita namanya. Untuk rencana bisnis itu fokus satu bisnis yang kita jalankan. Nah, di sana sudah terinci semuanya. Kalau plan A, plan B itu kita tidak fokus buat dua rencana bisnis. Kalau seandainya rencana bisnis A tidak terrealisasi, ada bisnis yang lainnya seperti itu. Tapi dalam konsep otak kita boleh kita melakukan plan A, plan B. Kalau saya setiap kegiatan ada rencana yang akan saya lakukan, apakah itu nanti rencana bisnis ataupun suatu rencana yang ada target yang harus saya capai, itu kan ada step-step yang harus kita lalui. Nah, step-step yang harus kita lalui, kira-kira seandainya dalam step yang kita lalui ada rintangan tidak? Kalau ada rintangan, berarti kita di sana harus menyusun plan berikutnya untuk mencapai tujuan tadi. Jadi ada plan A, plan B, seperti itu. Paham nggak? Berarti Ya. lebih ke jalannya, Bu, ya? Bukan bisnis yang mau kita buat. Iya. Kalau seandainya kita membuat bisnis plan-nya, kita harus fokus satu bisnis. Dengan plan A, plan B. Ini buat rencana bisnis. Kalau kita nanti dalam satu bisnis plan kita buat plan A, plan B, berarti kita plan namanya. Kita fokus. Jadi kita fokus satu bisnis aja. Kita rinci bagaimana ide bisnisnya, peluangnya ke depannya seperti apa, rencana mereka bisnis apa, target usahanya apa, target konsumennya apa, target pasarnya seperti apa, nanti bagaimana pengembangannya dan segala macamnya, sampai nanti prospek ke depannya seperti apa, kira-kira dengan bisnis ini dalam berapa tahun itu sudah bisa berkembang. Nah, itu kita sudah ada prediksinya, makanya itu fokus ke satu bisnis. Tapi kalau kita mau plan A, plan B, bisa, tapi nanti dalam pelaksanaannya nanti. Ya, tapi ingat di sini konsep yang perlu kamu tanamkan, rencana di bisnis di sini bagaimana mengkonsep suatu bisnis plan dalam bentuk dokumen. Ya. Tapi nanti dalam proses menjalankan bisnisnya, boleh nanti kita menggunakan plan A, plan B tadi, seperti yang dibilang Isma. Itu perlu. Karena kita dalam hidup itu ada alternatif-alternatif yang harus kita lalui. Tidak semua yang kita lalui itu mulus. Pasti ada rintangannya. Nah, pada saat ada rintangan ini, plan apa yang harus kita lakukan lagi? Plan apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Jadi, harus ada plan A, plan B-nya. Umpamanya kamu nih dalam kuliah, umpamanya. Target saya
4 tahun itu tamat, tahunnya kamu belum tamat 4 tahun, kamu harus punya plan berikutnya. Di samping nanti kamu menyelesaikan kuliah kamu ini. Saya punya target nih, pokoknya nih. Saya punya target 4 tahun, saya sudah selesai, dan saya punya, ini saya sudah mulai melakukan suatu tindakan atau pekerjaan yang menghasilkan. Pada saat rencana kamu itu tidak terrealisasi, umpamanya ternyata skripsi saya terkendala, butuh 1 semester lagi untuk menyelesaikannya. Berarti kan ada waktu yang butuh waktu tambahan dari plan yang kamu rencanakan awal. Nah, sambilan itu kira-kira bisa dibuat nggak rencana berikutnya? Apa plan yang harus dilakukan lagi? Seperti itu. Setiap harinya kita kan menyusun rencana. Kamu menyusun rencana setiap hari, untuk hari besoknya kamu menyusun rencana seperti apa? Kapan kamu mau menyusun rencana hari-hari kamu? Pokoknya nih, hari ini saya seperti ini, saya ada kuliah, pagi kuliah, segala macam. Nanti apa yang harus saya lakukan? Pokoknya pagi saya kuliah, siang apa yang lagi, sorenya apa lagi, malamnya apa lagi, seperti itu. Jadi harus ada rencananya. Kalau seandainya tidak, apa yang harus dilakukan lagi? Itu ya. Jadi dalam yang kita pelajari ini rencana bisnis dalam bentuk dokumen. Membuat rencana bisnis atau bisnis plan-nya dalam bentuk dokumen. Beda dalam proses menjalankan bisnisnya. Ini baru kita membuat perencanaannya dalam bentuk dokumen. Seperti itu ya, Ismaya. Jadi lebih fokus untuk membuatnya. Dan tapi nanti dalam perencanaan, ingat dalam perencanaan kita membuatnya fokus, tapi dalam pelaksanaannya kita boleh menyusun strategi plan A, plan B dengan catatan dengan satu tujuan yang sama. Oke, kita lanjut. Hal mendasar dari bisnis plan ini, yang pertama diawali dengan ide bisnis. Ide bisnisnya apa? Pokoknya kamu membuat, saya membuat teh dari limbah kopi, umpamanya. Limbah kulit kopi. Kenapa muncul ide ini? Umpamanya dilihat dari khasiat kulit kopi ini yang mengandung umpamanya antioksidannya yang tinggi, sayang itu tidak dimakan di sini karena kulit kopi itu menjadi limbah yang tidak dimanfaatkan dan semakin hari semakin banyak. Nah, muncullah ide usahanya, ide bisnisnya yaitu membuat teh dari limbah kulit kopi. Itu ide bisnisnya. Itu diawali dengan latar belakang gitu ya. Ide bisnis ini lebih ke latar belakang kenapa kamu memilih bisnis itu. Berikutnya, ide bisnis sebagai jawabannya. Ide bisnis ini umpamanya dari latar belakang ini kamu membuat bisnisnya ini. Bisnisnya saya membuat semacam teh dari limbah kulit kopi. Nah, itu jawabannya dari cerita ide bisnisnya itu. Berikutnya, Anda adalah orang yang tepat. Artinya di sini kita memilih bisnis itu, ibaratnya kita lah yang tepat dalam membuat ide tersebut, gitu, mengembangkan ide tersebut. Nah, berikutnya cara menghasilkan keuntungan. Jadi dari umpamanya dari teh kulit kopi yang saya buat tadi, umpamanya bagaimana saya menghasilkan keuntungannya? Saya buatlah, saya kemas dalam kemasan yang menarik. Umpamanya saya buatnya dalam teh celup. Kalau seandainya teh celup kan lebih praktis daripada yang disaring, seperti itu ya. Dan nanti dijual di membentuk UMKM atau nanti bekerja sama dengan minimarket ataupun swalayan-swalayan yang bisa kita titipkan
usaha kita ini. Nah, bagaimana cara menghasilkan keuntungannya itu dari kita memproduksi dengan modal yang sedikit dengan keuntungan yang banyak, tetapi higienisnya harus terjaga, dan yang terpenting utamakan khasiatnya dan semacamnya seperti itu. Siapa pembeli produk Anda? Nah, ini perlu target marketingnya. Siapa yang perlu kira-kira siapa nih yang akan menjadi targetnya? Apakah masyarakat umum ataupun masyarakat umumnya kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas. Jadi nanti dari target marketing ini kita menentukan juga harganya berapa dan segala macamnya. Berikutnya, kira-kira dana untuk memulai usahanya itu harus diprediksi juga. Kalau seandainya saya membuat usaha teh dari limbah kulit kopi, kira-kira berapa dana yang harus saya keluarkan? Umpamanya mungkin kisaran 10 juta itu sudah cukup, mulai dari pengolahan bahan bakunya sampai packaging dan pemasarannya. Gitu. Itu mendasar ini yang perlu diperhatikan dalam membuat bisnis plan. Berikutnya, bagian utama dari bisnis plan itu yang pernah konsep bisnis itu terkait nanti bidang industri, struktur industrinya atau struktur bisnisnya seperti apa, penawaran produknya atau seperti apa produknya yang akan dibuat, cara mensukseskan bisnis. Nah, lebih nanti bagaimana kajian ke depannya bisnis ini seperti apa. Berikutnya, marketnya. Konsumen potensialnya siapa, alasan pembeliannya, kondisi pesaing, posisi dalam persaingan. Jadi di sini kita menjual produk, ingat ya, kita harus tahu kenapa alasan orang itu harus membeli kita. Berarti produk kita ada keunggulannya, yang nanti orang akan mencari produk itu. Umpamanya nih, saya menjual teh dari kulit kopi. Nah, alasan orang membeli dengan saya apa? Yang pertama, teh dari kulit kopi ini beda dengan teh yang lain. Teh kulit kopi ini memiliki antioksidan yang tinggi. Ini kayaknya mau habis lagi nih adiknya. Sudah diperpanjang, Bu. Oh iya. Nah, jadi di sini teh yang saya produksi ini, teh dari limbah kulit kopi ini memiliki antioksidan yang tinggi, berbeda dengan teh yang biasa yang dikonsumsi, dan memiliki rasa wangi dan yang berbeda, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, itu alasan seperti itu alasan orang mau membeli produk kita. Ada keunggulan tersendiri. Nah, berikutnya itu kondisi pesaingnya. Kira-kira kalau saya menjual teh dari limbah kulit kopi, pesaingnya bagaimana? Pesaingnya itu bukan teh dari limbah kulit kopi saja ya, tapi dari teh-teh yang lainnya yang mungkin memiliki khasiat-khasiat yang mungkin lebih bagus atau mungkin sama dari teh yang saya produksi. Jadi posisi dan pesaingnya itu seperti apa? Itu perlu dikaji lagi. Bagaimana posisinya? Apakah nanti pesaingnya ini bisa kita kita imbangi seperti itu. Berikutnya, rencana keuangannya, estimasi pendapatan ini perlu. Estimasi pendapatan itu nanti dilihat dari estimasi penjualan dan produksi seperti apa. Jadi nanti ada namanya analisis break even.
Analysis break-even ini bagaimana menganalisis untung laba dari produk yang kita jalankan. Berikutnya, terkait dengan komponen business plan. Kalau kita membuat business plan ini, yang pertama kita harus buat ringkasan eksklusif. Ringkasan eksklusif ini gambaran keseluruhan dari dokumen yang kita buat. Karena kebanyakan orang akan membaca ringkasan ini. Atau kalau kita membaca artikel itu abstraknya gitu ya. Berikutnya deskripsi bisnis. Ini seperti apa bisnisnya, strategi pemasarannya, ini juga harus dirinci, analisis pesaingnya seperti apa, rencana desain dan pengembangannya bagaimana, rencana operasi dan manajemennya, analisis rencana keuangannya. Nah, ini perlu dibuat serinci mungkin, sesingkat mungkin, dan sebaik mungkin di dalam business plan. Berikut kita kaji, yang pertama dari ringkasan eksklusif ini, yang pertama perlu kita ketahui dulu konsep bisnisnya. Konsep bisnis yang kita jalankan itu seperti apa, visi misinya, usaha buat itu ada ininya ya, ada visi misi yang kita jalankan, ada yang perlu target segala macamnya itu menjadi ada nanti di dalam ringkasan eksklusif ini. Berikutnya gambaran perusahaan, mulai dari identitas, visi misi perusahaan, gambaran siklus dengan produk, perkembangan sampai saat ini, dan asas hukum dan pemilikan itu perlu dibuat agar nanti perusahaan kita tersebut memang ada, bukanlah rekayasa atau abal-abal, dan memang legal ya, bukan ilegal. Berikutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu trennya dalam pertumbuhan ini seperti apa? Ini perlu dikaji. Trennya di dalam dunia, dalam pasaran itu seperti apa? Usaha yang kita jalankan ini. Gambaran pasarnya seperti apa? Ukuran dan tren pasarnya seperti apa? Apakah nanti trennya itu bisa nanti dilihat dari kurva tren ini. Berikutnya peluang strategisnya seperti apa, target pasarnya, dan karakteristik pasarnya. Ini konsumen terkait dengan pasar ini lebih kita mengkaji konsumen kita. Seperti apa konsumen yang kita harapkan dalam bisnis plan ini terkait usaha yang kita jalankan. Berikutnya, analisis pesaing. Analisis pesaing itu siapa pesaing kita, posisi kita dalam persaingan itu seperti apa, distribusi pangsa pasarnya, dan kelebihan dibandingkan pesaing. Nah, ini yang perlu. Dalam analisis pesaing itu, kita harus mengenali keunggulan dari produk kita. Dan bedanya produk kita dengan produk yang lainnya. Itu perlu kita ketahui dalam analisis pesaing ini. Nah, berikutnya dalam rencana desain dan pengembangan, ini yang perlu dibahas yaitu tujuan usaha jangka panjang, strategi yang akan dilakukan, sasaran dan jadwal pencapaiannya, evaluasi risiko, dan business plan-nya. Jadi nanti dalam rencana desain pengembangan, yang namanya desain pengembangan, otomatis pasti akan mengkaji bagaimana strategi jangka panjang dari usaha yang akan kita jalankan. Nah, otomatis dalam kita mengkaji dalam jangka panjang, berarti otomatis kita juga nanti akan mengkaji risiko. Risiko apa yang akan kita hadapi, dan apa yang harus kita lakukan. Tuh. Berikutnya, rencana operasi dan manajemen. Nah, terkait dengan rencana operasi dan manajemen ini, itu lebih ke fasilitas, proses produksi, pengendalian persediaan,
pemasukan distribusi, ARD, kontrol keuangan, tim manajemen, konsultan, dan lainnya. Nah, ini terkait dengan ini ya, manajemennya. Yang terkait manajemen ini bisa terkait dengan alat dan bahan yang mendukung bisnis kita, apakah nanti dalam bentuk bahan baku, alat-alat, ataupun nanti dalam bentuk karyawan atau tenaga yang membantu kita. Nah, berikutnya analisis rencana keuangan. Ini juga perlu dalam membuat business plan. Kita perlu melakukan analisis rencana keuangan mulai dari pendapatan, nanti kas, ada neraca, dan juga nanti sumber modalnya seperti apa, bagaimana penggunaannya, asumsi yang akan digunakan, dan nanti ada analisis break-even, payback, period, dan nanti ada beberapa jenis analisis yang lainnya. Usaha kecil, usahanya usaha kecil, cukup nanti yang dikaji pendapatannya seperti apa, terus sumber modal dan penggunaannya seperti apa, dan juga nanti ada kas. Itu perlu. Dalam kita menjalankan usaha, kas ini perlu ada. Kas ini semacam dana simpan yang sewaktu-waktu bisa kita gunakan kalau dalam kondisi yang mendesak. Berikutnya, ada lampiran. Dalam bisnis plan itu, bisa nanti dalam lampiran itu kontrak, rekomendasi, foto-foto, rincian keuangan, dan lesung. Itu hal-hal yang berkaitan dari bisnis yang kita buat. Ini bisa dilampirkan sebagai data pendukung. Nah, untuk bisnis plan yang baik itu memiliki penampilan yang rapi dan menarik. Artinya di sini penampilan ini lebih ke struktur penulisannya ya. Panjangnya cuma 20 atau 10 halaman, 10-20 halaman. Memiliki halaman muka dan judul, ringkasan, dan daftar isi. Ini secara umumnya terkait dengan bisnis plan yang baik itu apa saja komponen yang ada di dalamnya dan bagaimana penulisannya. Ini harus dilihat dari penampilan itu harus menarik, atau di sini lebih ke struktur penulisannya itu harus menarik, harus rapi, padat, singkat, dan cuman paling banyak itu 20 halaman. Memiliki judul, halaman muka, dan memiliki ringkasan serta daftar isi. Ini secara umumnya. Oke, sampai di sini yang mau ditanyakan terkait dengan bisnis plan. Bu, Ya. tapi saya mau bertanya, tapi ini bukan tentang itu, Bu, bukan tentang bisnis plan. Ya, silakan. Tentang itu, Bu, penanaman saham itu kayak mana ya, Bu, itunya sistemnya? Oh, nanam saham. Nanam Iya, Bu. saham itu kan semacam surat berharga dari perusahaan. Itu biasanya kalau kita nanam saham itu berarti kita membeli saham, berapa persen saham dari perusahaan itu yang kita beli. Itu biasanya di Bursa Efek. Nanam saham itu. Kalau kamu tertarik, itu sangat bisnis nanam saham itu juga bisa membuat suatu ini juga sih bagus juga kalau kalian paham menanam saham ini. Berarti lebih nanti kalian yang kalian kejar itu informasi terkait dengan bursa efek. Bursa efek, menanam saham pokoknya berapa persen. Ada perusahaan yang kira-kira dia bisa berkembang, tapi kondisinya produknya dia butuh dana, bukan dana. Kita harus tahu dalam kita menanamkan saham atau menanam saham dari suatu perusahaan itu, jangan asal nanam saham saja, tapi perlu dikaji bagaimana
perkembangan usaha ini ke depannya. Kalau seandainya nanti usaha ini merupakan usaha strategis, artinya dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun bisa berkembang, kamu boleh nanam saham sana. Artinya biasanya saham-saham yang dilempar ke pasar bursa itu saham-saham yang butuh suntikan dana, yang crowded, butuh suntikan dana, atau perusahaan-perusahaan yang mulai ini tidak memiliki dana atau apa, butuh berkembang tapi tidak memiliki dana. Nah, kalau membuat apa, menjalankan bisnis di nanam saham ini cukup bagus, cukup menjanjikan asal paham terkait dengan bagaimana cara penanaman sahamnya, dan kamu harus tahu juga jenis-jenis usaha yang nanti kamu menanam saham di sana. Gitu. Saya tertarik untuk dari dulu ya, pernah pada saat belajar ekonomi itu dosen guru saya waktu SMP ya, menceritakan bagaimana berbisnis dengan menanam saham di perusahaan-perusahaan itu. Intinya itu harus tahu usahanya apa. Jangan asal menanam bisnis saja. Nanti kalau kamu menanam saham, tahu-tahu usahanya itu bangkrut. Nah, itu bakalan modal kita akan hancur. Saya pernah coba, tapi ini bukan masuk ke bursa efek ya, lebih ke masih di bawah tangan. Itu baru-baru tamat kuliah S1. Kebetulan beasiswa saya tidak banyak saya pakai, jadi waktu itu pas saya tamat itu ada kisaran 9 jutaan di tabungan saya, beasiswanya masih disimpan. Nah, jadi pada saat itu rencana saya beasiswa ini akan saya gunakan nanti kalau seandainya saya nyambung S2, tapi masih bingung mau milih IPB atau UNAN waktu itu awalnya. Nah, tahu ada teman buka usaha, mau nggak nanamin, jadi kayak bagi apa, kalau seandainya nanti saya nanam modal di sana, ya kita bagi hasil gitu ya. Saya coba nanam modal itu 5 juta waktu itu. Saya taunya terus usaha teman saya ini bangkrut. Jadi hilanglah duit 5 juta itu. Makanya saya jadi 2010 saya tamat, 2012 baru saya bisa S2. Saya kerja lagi, dapat terkumpul lagi dana, baru saya lanjut S2. Karena tadi ya tergiur dengan bujukan dari teman yang usahanya yang menceritakan seperti apa usahanya, terus nanti ke depan seperti apa, keuntungan dapat seperti apa, tertarik. Oke, saya beri dana 5 juta. Tahunnya belum sampai setahun sudah bangkrut. Bubarlah usahanya. Jadi hilanglah duit 5 juta jadinya. Itu pengalaman sih sebenarnya. Jadi kalau mau bisnis menanam saham itu intinya kalian harus paham dulu perusahaan yang akan nanti kalian tanam modal di sana. Jangan asal-asal saja. Gitu ya. Sebenarnya banyak sih. Intinya asalkan kemauan. Usaha itu tidak sulit dan juga tidak mudah. Intinya ada kemauan. Oke.
Ibu, jadi penanaman saham itu kayak sistem kontrak gitu ya, Bu? Berapa tahun gitu, Bu ya? Oke, sebenarnya tergantung perjanjian kita ya dalam menanam saham itu. Kita umpamanya mau nanamin berapa usaha modalnya. Nanti dari pokoknya kita nanam 3 jutaan umpamanya. Nah, dari 3 juta itu kira-kira kita dapat keuntungan berapa bulan sekali. Umpamanya dalam 1 tahun mungkin belum dapat. Tapi nanti pada saat umpamanya sudah berjalan, pokoknya 1 tahun pertama belum, mungkin nanti 1 tahun kedua itu sudah mulai teratur 1 bulan sekali kita sudah dapat keuntungan sekian persen. Seperti itu ya. Bu. Itu ya Ani. Jadi sebenarnya Ya, Bu. kan bukan sistem kontrak, lebih ke perjanjian awalnya sih, perhitungan awal kita dengan perusahaan yang nanti kita akan nanam modal. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tahun dulu, kakak kelas kamu pada saat perkuliahan materi mengenai bisnis plan ini, saya suruh mereka buat tugas buat bisnis plan. Yang targetnya nanti itu dibuat per kelompok, targetnya nanti pada saat ada PKM lagi, bisnis plan ini bisa dijadikan proposal untuk pengajuan PKM berikutnya. Tapi kalau di RPS kayaknya bisnis plan itu digantikan dengan branding. Ada yang menanyakan sampai di sini? Paham? Atau masih bingung? Bu, jadi kalau perencanaan bisnis itu bisnis yang sudah jadi ya, Bu? Enggak Perencanaan sama dengan bisnis, yang baru mulai itu, Bu? ya, kalau perencanaan bisnis yang sudah ada, dibuat perencanaannya untuk pengembangan. Kalau bisnis plan itu bisnis yang baru, dengan produk yang baru, itu dibuat bisa nanti dalam bagaimana menjalankan bisnis, dan nanti bisa juga nanti terkait dalam penanaman modal atau nanti mencari investor, itu bisnis plan atau rencana bisnis. Ya, tapi perencanaan bisnis itu lebih dititikberatkan ke usaha yang sudah berjalan. Perencanaan bisnis dibuat untuk mengembangkan bisnis yang sudah ada. Maka dalam perencanaan bisnis ini cakupannya itu lebih luas, lebih menyeluruh. Sedangkan untuk bisnis plan, karena dia baru, itu lebih dititikberatkan, lebih difokuskan kepada ide bisnis, bagaimana proses pemasaran, dan bagaimana manajemen keuangannya. Itu bedanya.
Nah, kalau kamu mau, umpamanya ini sudah mulai nih ada kepikiran mau buka usaha, umpamanya usaha kecilan, berkelompok, umpamanya ya. Nah, itu bisa nanti kamu buat rinciannya seperti bikin bisnis plan tadi. Itu nanti akan terarah seperti apa sih bisnis kamu, bagaimana pembukuannya, manajemennya, keuangannya seperti apa. Nah, dari bisnis plan itu nanti arahan kita sebagai pedoman apa sih yang harus kita lakukan. Bisa juga nanti bisnis plan itu tidak dibuat umpamanya cuma sebagai ada dalam otak kita saja, tapi terkadang kan karena kita ini banyak lupanya daripada ingatnya, karena banyak hal kegiatan segala macamnya itu akhirnya melenceng nih dari ide bisnis awal. Ada baiknya dibuatlah ide bisnis ini walaupun cuman bentuk ringkasan saja, pokoknya sekitar 10 lembar saja. Sebagai acuan kamu dalam menjalankan bisnis gitu. Mungkin ada yang pemain kamu saya cuman jualan, maunya pengen jualan makanan kecil-kecilan saja lah, bikin outlet umpamanya ya. Umpamanya saya mau jualannya pengen bikin karena hobi makan, bikin T1 cup umpamanya yang bisa dikonsumsi pakai cup saja, lebih portable, lebih daripada menyediakan tempat itu kan sewa tempat lagi segala macam. Kalau kamu bikin T1 cup itu cukup kamu menyediakan cup-cup saja atau pop mie dengan gerobak sudah bisa jualan T1 seperti itu ya. Nah, itu boleh-boleh saja. Berarti kan cuma usaha kecil. Apakah perlu ide bisnis plan? Ada baiknya dibuat bisnis plan-nya agar nanti lebih terarah, lebih ada pedoman apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikembangkan. Karena bisnis plan itu merupakan dokumen tertulis, dan nanti kamu tahu nih, oh seperti ini nanti. Bagaimana pesaing saya, bisa nanti kamu buat itu. Kalau saya cuma ada di dalam otak saja, nah itu terkadang kan banyak hal yang bisa nanti jadi lupa atau konsepnya jadi berubah segala macamnya. Kalau sudah terarah, sudah tertulis kan jadinya akan terarah apa sih harus saya lakukan lagi. Ternyata nih apa yang harus saya lakukan lagi seperti itu. Saya pernah lihat di YouTube dia tuh PNS jualan bakso pentol aja, tapi dibuat dalam cup gitu, dibungkusnya bukan bungkus aja, tapi di kayak cup gitu, dan disediakan pop mie. Boleh nanti orang makannya dengan pop mie atau cuma dalam cup saja, nanti disediakan sausnya, sambalnya, semacam itu. Kalau di Jambi belum ada ya, atau saya belum menemukan makanan-makanan yang simple kayak nasi box. Kebanyakan nasi bungkus. Nah, itu. Kalau di Jakarta kan sudah banyak tuh ada nasi box yang pakai cup gitu kan. Jadi lebih portable, lebih simple. Kalau nasi bungkus sebenarnya simple, cuman butuh tempat juga kalau kita makannya. Tapi kalau sudah ada cupnya seperti itu, ada kotaknya kan tinggal mau makan di mana bisa. Banyak sih sebenarnya ide-ide bisnis, tergantung lagi kita menjalankannya. Kalau kalian mau berbisnis dengan saya juga boleh. Saya lagi buka reseller untuk madu. Ada yang mau? Keuntungan bisa 10-30 ribu 1 kilo. Kalau reseller berarti kalian cuma mempromosikan, nanti untuk pengiriman dan segala macamnya saya kasih harga 1 kilonya 100.000. Kalian bisa 120 atau 130. Kebetulan ada
ada petani binaan. Saya dengan beberapa orang dosen mengenai madu di daerah. Jadi hasil madunya cukup banyak. Jadi bantu untuk promosikan. Kalau kalian mau mau berbisnis, itu cukup menjanjikan sekali. Nanti ada kemasannya 1 kilo atau 1 liter 500 mili atau nanti ada 350 mili. Kalau tertarik boleh nanti dapet saya. Lumayan kan? Sambil duduk-duduk ya. Sambil duduk-duduk bisa nanti promosi jualan. Saya dalam 1 minggu itu sudah terjual 5 kilo. Sambil duduk-duduk aja. Promosi-promosi sampai orang tahu kan, kalau kita jualan online kan sampai orang tahu. Saya ke kampus bawa 2 kilo umpamanya. Ternyata ada yang beli, dosen-dosen atau mahasiswa ada yang beli. Lumayan lah. Sambil duduk-duduk. Kalau ada yang mau, boleh nanti japri saya. Atau kalau kalian hobi kosmetik, bisa juga nanti join dengan saya bisnis. Sebenarnya intinya ada kemauan, ada kreativitas, inovasi kalau kalian menjalankan suatu bisnis. Ya, jangan nanti tamat kuliah masih tergantung ke orang tua. Kalau saya maunya, pengennya itu cukuplah S1 kalian bergantung dengan orang tua. Nanti tamat S1 janganlah lagi, mandirilah. Bantu setidaknya kalau tidak sepenuhnya kamu memenuhi kebutuhan kamu, setidaknya terbantulah orang tuanya. Salah satunya bisa nanti kamu berusaha, bekerja, atau yang lainnya. Oke ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Karena ini pertemuan kita sudah mulai hampir habis. Jadi saya harap output dari pembelajaran kita ini bisa nanti kamu terapkan. Setidaknya kalau kamu tidak bisa menciptakan atau nanti membuka suatu usaha, setidaknya karakter entrepreneurnya sudah ada di dalam diri kamu. Itu. Tapi saya harap, saya berharapnya nanti kamu ke depannya bisa nanti tamat kuliah ini sudah ada usaha yang bisa kamu jalankan. Apakah nanti bisa jadi guru, ngajar bimbel, atau usaha-usaha yang lainnya. Banyak juga dari tamatan biologi ini yang kerja di bank atau bisnis. Ada yang bisnis kemarin itu teman saya bisnis jamur, ada yang bisnis sayur-sayuran, ada bisnis ternak lele, banyak sih yang dijalankan. Ya, itu kembali ke kamunya. Setelah itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kamu pahami. Kalau tidak paham, minggu depan bisa kita diskusikan lagi. Insya Allah minggu depan bisa di hari Senin seperti biasa. Karena kemarin itu saya sibuk dengan kegiatan dan juga pindahan, jadi agak riuh kemarin, makanya diganti hari. Untuk minggu depan bisa insya Allah hari Senin kembali lagi. Oke ya. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.